Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang penebangan pohon secara liar. Yang pertama itu substansi hukum. Aturan untuk mencegah penebangan pohon secara liar bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan makhluk hidup. Penebangan pohon secara liar dapat menimbulkan dampak negatif seperti banjir dan longsor, erosi, punahnya keanekaragaman hayati. Penebangan pohon secara liar dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan. Yang kedua, faktor ekonomi yang dominan, kebutuhan industri akan kayu, peralihan fungsi hutan. Dan PP Perlindungan Hutan Nomor 28 Tahun 1945, sanksi perdata tidak diatur dengan cara khusus dalam PP Perlindungan Hutan Nomor 28 Tahun 1985, namun telah diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Penerapan sanksi perdata bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang menyebabkan perusakan hutan. Salah satunya yaitu penebangan liar diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan dan pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal-pasal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan. Pasal 50 dan 51 tentang larangan penebangan pohon tanpa izin. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pasal 90 ayat 10 tentang larangan melakukan aktivitas penebangan hutan tanpa izin. Selanjutnya yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 tentang larangan merusak lingkungan hidup. Dari hasil wawancara kami dari warga itu yang mematuhi aturan tentang penebangan pohon secara liar, ada 3 orang yang kami wawancarai, ada 5 orang yang kami wawancarai, dan yang saya jelaskan di sini cuma 3 orang. Yang pertama itu menurut Ibu Subaida, dia tidak menebang pohon secara liar karena dapat merugikan orang di sekitarnya dan juga dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, Ibu Hani tidak menebang pohon secara liar dikarenakan dapat merusak lingkungan dan menyebabkan hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menjadi kering dan sulit untuk diroboisasi. Yang ketiga, Bapak Suwardi tidak taat menebang pohon sembarangan secara liar agar menghindari tanah longsor, karena di mana itu akar pohon berfungsi menahan tanah mencegah longsor di daerah yang berbukit. Selanjutnya yaitu dari hasil wawancara kami dari warga yang tidak mematuhi aturan tentang penebangan pohon secara liar. Yang kami wawancarai juga di sini cuma 5 orang dan yang saya akan jelaskan itu cuma 3 orang. Jadi menurut Pak Akbar, dia menebang pohon kepentingan perusahaan jalan atau penglebaran jalan. Yang kedua, Kakek Suranto menebang pohon dengan alasan pembukaannya lahan untuk pertanian juga menjadi penyebab utama seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan. Yang ketiga, Ibu Nuraini menebang pohon karena beralasan kebutuhan ekonomi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, seringkali menebang pohon untuk mendapatkan penghasilan cepat dari penjualan kayu. Selanjutnya yaitu pola-pola tertentu yang dapat diamati. Yang pertama, pola lokasi. Yang kedua, pola waktu. Yang ketiga, pola jenis pohon yang ditebang. Dan yang keempat, pola pelaku. Yang kelima, pola pengolahan dan distribusi. Yang keenam, pola dampak lingkungan. Dan yang ketujuh itu pola tindak lanjut dan penegakan hukum. Yang terakhir, pola keterlibatan masyarakat. Alasan ketaatan mengapa sebagian masyarakat patuh terhadap aturan penebangan pohon secara ilegal. Sebagian masyarakat patuh terhadap aturan penebangan pohon secara liar karena beberapa faktor, termasuk kesadaran lingkungan dan partisipasi dalam
menjaga dan melestarikan hutan dengan 72%. Responden di Palopo menyatakan keterlibatan mereka dalam upaya tersebut, namun lemahnya penegakan hukum dan kemiskinan seringkali mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penebangan liar. Karena mereka merasa tidak memiliki alternatif mata pencarian yang memadai, kesadaran akan dampak negatif penerbangan liar juga berkontribusi pada kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya bagian B, ketaatan didorong oleh kesadaran hukum. Rasa takut terhadap sanksi atau faktor lain. Ketaatan terhadap aturan penebangan pohon secara liar dipengaruhi oleh kesadaran hukum, rasa takut terhadap sanksi, dan faktor ekonomi. Kesadaran hukum masih rendah di kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Rasa takut terhadap sanksi dapat mendorong kepatuhan, namun penegakan hukum yang lemah seringkali membuat pelaku merasa aman. Selain itu, kebutuhan ekonomi mendesak dan kemiskinan menyebabkan masyarakat terpaksa terlibat dalam penebangan liar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, alasan ketidaktaatan. Mengapa sebagian masyarakat tidak patuh terhadap aturan penebangan pohon secara liar? Sebagian masyarakat tidak patuh terhadap aturan penebangan pohon secara liar karena beberapa faktor, di mana itu yang pertama, kemiskinan ekonomi. Banyak masyarakat yang bergantung pada penebangan liar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pekerjaan ini tampaknya instan dan dapat memberikan pendapatan singkat meski tidak meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, kurangnya alternatif mata pencaharian. Kemiskinan dan kurangnya alternatif mata pencaharian membuat sebagian masyarakat mengandalkan penebangan liar sebagai cara survive. Yang ketiga, tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya efektivitas pengawasan membuat praktik penebangan liar terus berkeliaran. Industri kayu ilegal dapat dengan mudah memperoleh bahan baku dari penebangan liar, sedangkan industri kayu ilegal seringkali melakukan manipulasi dokumentasi untuk menghindari deteksi. Yang keempat, kurangnya kesadaran hukum. Masyarakat seringkali tidak sadar betapa pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem hutan. Ketidakpedulian ini ditambah dengan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun kultur hukum, bagaimana budaya hukum masyarakat mempengaruhi ketaatan terhadap aturan penebangan pohon secara liar. Budaya hukum masyarakat mempengaruhi ketaatan terhadap aturan penebangan pohon secara liar melalui beberapa cara. Yang pertama, hukum adat yang dipegang oleh masyarakat lokal seringkali lebih dihormati daripada hukum positif, sehingga sanksi adat dapat mendorong kepatuhan terhadap kelestarian hutan. Yang kedua, kesadaran akan dampak lingkungan dan nilai spiritual yang terkait dengan hutan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melindungi sumber daya alam mereka. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum dari pemerintah membuat masyarakat merasa tidak tertekan untuk mematuhi aturan, sehingga kolaborasi antara hukum positif dan hukum adat diperlukan untuk efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya itu, apakah ada norma sosial atau nilai-nilai lokal yang bertentangan atau mendukung aturan penebangan pohon secara liar? Norma sosial dan nilai-nilai lokal dapat mendukung atau bertentangan dengan aturan tentang penebangan pohon secara liar. Di satu sisi, nilai-nilai lokal yang mengedepankan pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap hutan dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Di sisi lain, norma sosial yang menganggap penebangan pohon sebagai cara untuk mencari nafkah dapat menyebabkan konflik dengan hukum, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinannya tinggi. Hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan yang sering kali memicu praktik penebangan liar meskipun ada larangan hukum yang berlaku. Sekian dari materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.